28 April 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan April bertemakan Menang dalam Kristus. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Lihatlah ke atas, bukan ke bawah. Ayat renungan terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya yang dalamnya kekayaan kemurahannya, rahmatnya, dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka sebagai pahala kerendahannya dan penambah kemuliaannya. Kristus, pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 325. Seluruh surga tertarik atas segala pekerjaan yang berlangsung di bumi ini yang mempersiapkan pria dan wanita bagi masa yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Adalah rencana Allah agar manusia memperoleh kehormatan yang tinggi untuk bertindak sebagai rekan sekerja dengan Yesus Kristus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka harus melihat pekerjaan Allah sebagai suatu pekerjaan suci dan mulia, dan harus menyerahkan kepadanya setiap hari semua persembahan syukur dengan sukarela sebagai balasan atas kuasa kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita meningkatkan hidup di dalam ilahi. Tidaklah perlu bagi siapapun untuk menyerah kepada pencobaan iblis, lalu menyerang angan-angan hatinya dan menyusahkan Roh Kudus. Setiap ketentuan telah digariskan dalam firman Allah, di mana semua orang memperoleh bantuan ilahi di dalam usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk menang. Dalam kehidupan agama setiap orang yang akhirnya memperoleh kemenangan, ada suatu pemandangan menakutkan. Ada kesusahan dan pencobaan, tetapi pengetahuannya akan firman Allah menyanggupkan dia menyelaraskan pikirannya dengan janji-janji Allah yang menguatkannya, sehingga memberi penghiburan kepada hati dan menguatkan iman di dalam kuasa yang maha tinggi. Mereka membaca, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Ujian iman jauh lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin
di sekolah Kristus. Arahkanlah segala kemampuanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah, kepada perkara-perkara yang sulit, yang memungkinkan engkau tidak menemukan jalan keluar. Segera engkau akan melihat Yesus di atas awan-awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu, dan apa yang harus saudara lakukan ialah mengulurkan tangan saudara dan menyambut uluran tangannya dengan iman yang sederhana, dan biarlah Dia sendiri yang menuntun Anda. Nama besar di antara manusia mungkin tersebar kemana-mana, tetapi tabiat yang tiada bercacat celah akan bertahan sampai masa kekekalan. Allah memberi engkau pertimbangan sehat dan kepintaran agar engkau dapat menggenggam janji-janjinya, dan Yesus siap sedia menolongmu membentuk suatu tabiat yang kukuh dan terjalin. Testimonies for the Church 5, halaman 573, 574, 578, dan 579. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih pada hari ini 28 April, renungan berjudul Lihatlah ke atas bukan ke bawah, mengingatkan kepada kami Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami seringkali melihat ke bawah, yaitu perkara-perkara yang sulit. Apakah itu kesedihan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu duka cita, apakah itu kekurangan yang seringkali kami hadapi di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan inilah yang membuat sebagian di antara kami menjadi umat yang akhirnya meninggalkan Tuhan, yang kecewa. Tetapi hari ini kami berterima kasih, kami melihat janji Tuhan bahwa Yesus sedang mengulurkan tangannya untuk siap menolong kami. Itu tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki iman untuk selalu mengulurkan tangan memohon bantuan Tuhan di dalam mengatasi semua problema, masalah, kesedihan, air mata yang kami alami. Dan Engkau yang akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari sampai dengan Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Bicarakanlah berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.